Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rensi Bayu Kristiana, NPM Akhir 84, dan teman saya Najma Hana Hamida, NPM Akhir 80. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis dengan fokus pada uji Z dan uji T, yaitu kapan dan bagaimana digunakan. Pengujian hipotesis adalah cara sistematis dalam statistika untuk menguji klaim tentang populasi berdasarkan data sampel. Proses ini melibatkan pengumpulan data, menghitung nilai uji, dan melihat seberapa besar kemungkinan hasil tersebut jika terjadi asumsi di awal, yaitu hipotesis nol benar. Kemudian dari sini, kita bisa menentukan apakah hipotesis nol layak ditolak atau tidak. Dalam tutorial kali ini, kita akan bahas dua metode umum pengujian hipotesis, yaitu uji Z dan uji T. Nah, uji Z itu apa sih? Jadi, uji Z adalah uji statistika yang digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata sampel dan rata-rata populasi, atau antara rata-rata dua kelompok jika varians populasi diketahui dan ukuran sampelnya lebih besar. Biasanya, uji Z ini cocok banget dipakai kalau jumlah sampelnya lebih dari 30. Kenapa? Karena kalau udah lebih dari 30, kita bisa pakai distribusi normal untuk bantu menghitung dan mengambil kesimpulan. Oke, sekarang kita bahas sedikit rumusnya ya. Statistika uji Z dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yang dimana X bar itu adalah rata-rata dari sampel kita, dan mu adalah rata-rata populasi, sigma adalah deviasi standar populasi, dan n adalah jumlah sampel kita. Rumus ini membantu kita melihat seberapa jauh sampel kita yang berbeda dari populasi dalam satuan standar deviasi. Nah, perlu diingat ya, uji Z ini punya beberapa syarat atau asumsi supaya hasil akhirnya valid. Yang pertama, ada varians populasi yang diketahui. Ini penting banget. Berbeda sama uji T yang biasanya variansnya nggak diketahui, uji Z ini justru butuh varians populasi yang udah kita tahu. Yang kedua, ada ukuran sampel yang besar. Uji Z mengasumsikan ukuran sampel besar yang biasanya lebih besar dari 30. Dan yang terakhir, ada distribusi normal populasi. Idealnya, data berasal dari populasi yang terdistribusi normal. Tapi kalau sampelnya besar, asumsi ini nggak akan seketat itu. Sekarang kita lihat jenis-jenis uji Z yuk. Nah, uji Z ini ada 3 jenis loh. Yang pertama ada uji Z satu sampel. Uji Z ini buat bandingin rata-rata satu sampel sama rata-rata populasi. Misalnya, kamu mau tahu apakah tinggi rata-rata murid di satu sekolah beda sama tinggi rata-rata nasional. Yang kedua ada uji Z dua sampel. Ini buat bandingin dua sampel yang independen. Misalnya, nilai rata-rata siswa di dua sekolah yang berbeda. Dan yang terakhir ada uji Z proporsi. Ini bukan rata-rata, tapi perbandingan proporsi. Misalnya, kamu mau lihat apakah proporsi pendukung calon A dalam sampel sama dengan proporsi di pemilu sebelumnya. Kemudian, apa sih uji T itu? Uji T digunakan untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara dua rata-rata, baik antar dua kelompok maupun antara rata-rata sampel dan nilai tertentu. Uji ini cocok digunakan saat ukuran sampel kecil atau simpangan baku populasi tidak diketahui. Tenang, jangan panik teman-teman lihat rumus ini. Ini hanya alat bantu kok untuk menghitung seberapa besar perbedaan antara rata-rata sampel kita dan rata-rata populasi. Rumus ini mempertimbangkan seberapa tersebar datanya dan ukuran sampelnya. Semakin kecil penyebaran dan semakin besar sampelnya, hasilnya akan semakin akurat. Jadi, bukan cuma hitung-hitungan ya, tapi rumus ini membantu kita ambil keputusan berbasis data. Nah, tapi jangan asal pakai uji T ya, karena ada syaratnya. Yang pertama, datanya harus normal. Kalau bentuk distribusinya aneh, hasilnya bisa menyesatkan. Kedua, harus ada homogenitas varians. Artinya,
Penyebaran data di tiap kelompok harus mirip. Yang terakhir, data antar kelompok harus independen, alias tidak saling mempengaruhi. Kalau tiga syarat ini terpenuhi, uji T kita bisa dipercaya. Nah, kemudian uji T ini ada tiga jenis, kayak varian mie instan tapi versi statistika. Yang pertama, satu sampel. Bandingkan satu kelompok dengan nilai tertentu. Kemudian dua sampel independen. Bandingkan dua kelompok berbeda, misalnya kelas A dan kelas B. Yang ketiga, yaitu berpasangan, cocok buat sebelum sesudah treatment. Contohnya seperti nilai siswa sebelum dan sesudah ikut bimbel. Pilih jenis uji T yang sesuai dengan kondisi data kita, biar hasilnya tepat sasaran. Nah, teman-teman gimana? Sekarang udah paham belum? Jadi, kesimpulannya, uji Z itu dipakai kalau sampel kamu lebih besar dari 30, dengan syarat kamu tahu standar deviasi populasinya. Sedangkan uji T dapat kamu pakai kalau sampel kamu lebih kecil dari 30, dan kamu nggak tahu standar deviasi populasinya. Nah, sini aku bisikin cara gampangnya. Jadi, kalau data kamu sedikit dan kamu belum tahu data populasi secara lengkap, maka kamu bisa pakai uji T. Sedangkan kalau data kamu banyak dan kamu udah punya data populasinya secara lengkap, maka kamu bisa pakai uji Z. Contohnya, kamu meneliti 20 siswa, tapi kamu nggak tahu data seluruh sekolahnya, maka kamu bisa pakai uji T. Dan kalau misalnya kamu meneliti 100 pelanggan dan punya data semua pelanggannya, maka kamu bisa pakai uji Z. Oke, jadi gimana teman-teman? Sekarang udah paham kan dan gak bingung lagi? Semoga video ini dapat membantu kamu ya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.